Audio Tuan mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presidir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 26. Perbincangan Kinar dan Fiona. Selamat mendengarkan. Leonard baru saja tiba di kantornya. Sang sekretaris pun berlari kecil mengimbangi langkahnya berjalan di belakang Leon. Ia ingin bertanya dengan kondisinya, namun urung. Terlihat jelas dari aura yang terpancar bahwa dia sudah baik-baik saja. Sepertinya Nona Kinar benar-benar merawat tuan muda dengan baik. Ivan terus melangkahkan kakinya sampai terhenti di depan lift. Dan segera masuk sesaat setelah pintu lift itu terbuka. Bagaimana kondisi di rumah utama? Tanya Leon di sebuah bilik yang sudah tertutup rapat itu. Karena sudah lebih dari 1 bulan ini dia tidak pulang ke rumah utama. Baik tuan, namun Pak Rudi selalu menanyakan Anda. Beliau sangat khawatir dengan makanan yang Anda konsumsi di rumah Nona Kinara. Ivan berdiri di belakangnya. Leon pun hanya tersenyum. Maaf tuan, apa Anda tidak ada keinginan untuk kembali ke rumah utama? Ivan bertanya dengan sangat hati-hati. Sebenarnya aku pun rindu dengan rumah besar itu. Namun, aku tidak mungkin pulang dan meninggalkan istriku di rumahnya sendiri. Pandangan Leon kosong menatap lurus ke depan, sembari memikirkan sesuatu yang entah apa. Sementara itu pria di belakangnya masih diam saja mendengarkan ucapan sang presidir tersebut. Ivan. Iya tuan. Apa kau pernah mencintai seseorang? Ivan mengerutkan keningnya. Ia tak bisa menjawab. Ivan Pranata. Saya tuan. Kalau masalah mencintai seseorang, tentu saya pernah. Apa kau pernah menjalin suatu hubungan sebelum ini? Kini nada bicara Leon sudah berubah formal. Dia menoleh ke belakang. Iya tuan, dulu saat saya masih kuliah. Ini kali pertamanya Ivan mengatakan masalah pribadinya di depan sang tuan muda. Bagaimana caramu menyatakan perasaanmu padanya dulu? Kenapa Anda menanyakan hal seperti itu sih tuan? Ivan ragu bercerita. Ayo katakan. Leon kini berpindah posisi ke sebelah Ivan. Karena ia ingin tahu seperti apa menyatakan perasaan pada seorang wanita versi Ivan. Belum sempat Ivan menjawab, pintu lift sudah terbuka, sehingga membuat mereka memutuskan pembicaraannya. Sementara di depan mereka ada beberapa orang yang tengah berdiri di depan pintu, membungkuk sesaat selama Leon dan sekretarisnya melintas. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam lift. Di dalam ruang kerja Leon, Ivan dengan sigap menyiapkan pakaian lengkap Tuan Leonard yang lantas membawanya masuk ke dalam toilet. Setelah selesai, Ivan pun membantu membasahkan jasnya. Kini tampilan sempurna sang pemimpin Dewantara Group sudah terpantul di cermin panjang di hadapannya, membuat senyum tipis tersungging di bibirnya. Ivan, iya tuan. Hari ini ada berapa orang yang melakukan interview? Leon masih fokus menatap bayangannya sendiri di depan cermin. Sekitar 80 orang lebih tuan. Lumayan juga ya. Cari yang paling berkompeten untuk mengisi beberapa divisi yang kosong, terutama pengganti Hendrik. Aku tidak mau terjadi masalah seperti waktu itu. Leon berjalan mendekati meja kerjanya. Baik tuan. Dan satu lagi. Leon menoleh sebelum sampai pada mejanya. Kasih tahu bagian personalia. Jika ada calon karyawan bernama Gani, terima saja. Ucap Leon tanpa memikirkannya. Tunggu. Anda kenal salah satu dari para pelamar itu, tuan? Dia kakak sepupu dari istriku. Jadi terima saja. Cari pekerjaan yang cocok untuknya. Ucap Leon yang sudah mulai membuka-buka berkas. Sementara, Ivan hanya mengiyakan. Setelah meeting berdua selama beberapa menit, Ivan pun keluar guna mengecek para calon karyawan baru. Dan menyampaikan pesan dari Tuan Leonard ke bagian personalia. Dan tidak hanya itu, karena Leon meminta pria bernama Gani untuk diterima bekerja di kantor ini, ia pun mengecek langsung CV-nya. Sangat teliti dia membaca CV dari pria bernama Gani itu,
hingga sedikit gelengan kepala membuatnya terlihat frustasi. Apa-apaan ini? Tuan muda menginginkan pria seburuk ini untuk diterima di perusahaan berkelas seperti Dewantara Group. Ivan menggerakkan dasinya. Bagaimana Tuan Ivan? Tanya salah seorang perwakilan dari bagian personal ya. Nilainya anjlok sekali. Belum lagi pengalamannya juga tidak ada. Itu yang membuat saya bingung Tuan. Sementara yang lebih berkompeten di sini banyak. Ucap Jeffrey. Uji coba saja dulu selama 1 bulan. Karena ini permintaan Tuan Leonard langsung untuk menerimanya. Dan masukkan dia ke bagian marketing. Baik Tuan. Jeffrey mengiyakan. Sementara Ivan mengamati pria yang tengah so akrab dengan para karyawan lain. Lalu geleng-geleng kepala. Ada-ada saja Tuan Leon ini. Ivan bergumam dan kembali keluar dari ruangan tersebut. Saat melangkahkan kakinya untuk menemui Leon, ia sudah melihat pria itu berlari menuju lift. Tuan muda mau kemana? Terburu-buru sekali. Hingga tak lama sebuah pesan singkat masuk dari Leon, yang memintanya untuk menunda rapat direksi hingga beberapa jam ke depan. Ivan pun menghela nafas. Semoga Tuan Baskara tidak melampiaskan kekesalannya lagi pada aku. Ivan pun kembali melanjutkan langkahnya. Di warung milik Kinara, kedua gadis itu masih bersitatap, berdiri dengan saling berhadapan. Bagaimana? Bisa kita bicara kan? Bicara apa? Silahkan bicara saja di sini. Aku ingin tempat yang lebih nyaman dan tidak kumuh seperti ini. Apakah bersedia ikut denganku? Dan kita bicara di tempat lain. Pandangan Fiona begitu tak suka. Baik. Ayo kita bicara, Nona. Kinar menyanggupi dan mereka pun pergi ke suatu kafe guna berbicara 4 mata. Dan Kinara pun terpaksa menutup kembali warung kopinya itu. Di sebuah kafe, keduanya sudah duduk berhadapan. Pandangan wanita itu benar-benar terarah pada Kinar yang duduk dengan sopan. Sebenarnya apa yang ingin Anda bicarakan? Soal pria yang hidup bersamamu saat ini. Sudah kuduga dia akan berbicara soal Mas Tara. Kinar masih saja membalas tatapan di hadapannya. Apa kau tidak penasaran siapa diriku? Siapa kau? Kinara menarik satu alisnya. Sebenarnya Kinar juga sudah penasaran. Aku adalah wanita yang ada di hati suamimu. Lalu, aku ingin kau melepaskannya. Memangnya apa hubunganmu dengan suamiku? Sehingga Anda bisa yakin jika di hati suamiku hanya ada Anda. Dan memintaku untuk melepaskannya. Sedikit berani Kinara mempertanyakan itu. Karena hingga saat ini, Tara belum juga memberitahu dirinya siapa Fiona. Mendekatkan gelas lalu mengaduk pelan isinya dengan sedotan. Aku tahu, aku memang sudah tidak ada hubungan dengannya lagi. Namun yang perlu kau tahu, jika di hatinya hanya ada aku. Jadi hanya sebatas mantan. Kinar mendadak merasakan senang setelah tahu kenyataannya. Kenapa diam? Kau bisa kan meninggalkannya dan menyerahkannya kembali ke kasihku itu? Aku ini berbaik hati loh, sebelum kau merasakan sakit hati. Kinar terkekeh, sementara Fiona menatapnya dengan bingung saat melihat tingkah tidak berkelasnya itu. Gadis itu bertopang dagu di hadapan Fiona. Jadi maksudnya kau mengajakku berbicara hanya untuk membuatku menyerahkan kembali seorang pria yang sudah tidak ada hak untukmu. Kinara kembali menyandarkan tubuhnya. Kenapa kau tertawa? Apa menurutmu itu adalah hal yang lucu? Fiona menatap dengan sangat tidak suka pada Kinara. Kinar pun meredam tawanya, lalu kembali mencodongkan tubuhnya, bertopang dagu. Kalau aku tidak mau, memang kau mau apa? Sudah kuduga, wanita rendahan sepertimu pasti mengincar hartanya Leonard kan? Sehingga kau sampai tidak peduli jika dirimu hanya dijadikan pelarian saja. Leonard? Kinara sempat bingung siapa Leonard. Namun ia lebih fokus pada kata-kata, mengincar harta dan pelarian dari mulut Fiona itu. Bersama.
Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.